Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pesek ketemu orang pesek, halo sek. Orang mancung bertemu dengan orang mancung, halo. Orang hitam ketemu sama orang hitam, halo. Nah. Orang mancung ketemu sama orang pesek yang hitam, bingung. Dia teriak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'si wan nahdah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Pertama-tama yang kami hormati guru saya Kiai Haji Mahrus Ali. Salah ya? Nggak tahu namanya saya, pokoknya saya manggil beliau Kiai Mahrus. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umurnya, mudah-mudahan berkah hidupnya. Dan yang kami hormati Ketua Tanfidiyah Bapak Ustadz Rafiq, kemudian Ustadz-Ustadz yang lain ya, nggak kenal saya Pak ya, mobil khusus DKM-nya siapa ini Pak? Oh beliau juga. Kemudian Kang Hendra tuh yang saya kenal tuh ya. Ibu-ibu ketua majelis semuanya, mudah-mudahan bapak-bapak semuanya ini ya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan pulang dari sini nemu emas sekilo. Amin dong. Ya siapa tahu beneran kan, iya. Kayak saya dulu pulang pengajian Bu ya, nemu emas Bu gede banget 21 gram. Iya, saya bingung ini kalau diumumin pasti banyak yang ngaku, akhirnya sama temen disuruh jual, ternyata ditipu sama tukang emas ya. Nah di situ mudah-mudahan bapak pulang dari sini nemu emas sekilo, enak nanti daftar umroh sama Pak Yai Mahrus ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Berkah nikmat sehat kita semua bisa beraktivitas. Berkah nikmat sehat kita bisa melaksanakan sholat. Berkah nikmat sehat makan teri enak, makan jengkol enak. Walaupun kita makanannya menunya itu 7.000, kalau sehat enak. Coba kalau ibu sakit menunya 1 piring 700.000, enak kagak? Yang bikin enak itu makanannya apa sehatnya? Nah sehatnya ibu kalau sehat pagi-pagi nasi uduk semur jengkol
Enak. Coba kalau sakit, datang ke rumah sakit, dibawain makanan sama Yai Mahrus, yang satu piring itu, yang satu kotak harganya 500.000. Yang kenyang siapa? Yang nungguin. Iya, yang nungguin. Nikmat sehat itu luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Coba Allah kasih saja penyakit satu kecil. Bisul. Bisul di sini, Bu, Pak, ya. Agak enak duduk. Orang duduk saja wirid habis sholat pengen buru-buru beranjak, apalagi ada bisul. Nah itu udah dicabut nikmat sama Allah. Nikmat belum lagi nikmat kita bisa ngunyah nih, ngunyah mulut Ibu ya. Dari pagi sampai sekarang ibu bapak berapa kali ngunyah. Yang bikin enak makan itu karena ngunyahnya ini bisa. Coba lidahnya nggak bisa bergerak. Sekarang ibu ada kue nggak? Coba masukin lidahnya, jangan ngunyah. Diem Pak. Kagak bakalan bisa ngunyah. Nah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, belum kedipan mata. Pernah gak kita menghitung kedipan mata sehari semalam berapa kali berkedip? Tidak ada yang mampu menghitungnya. Coba mulai sekarang ibu bapak dicoba 1 menit aja melek, jangan kedip. 1, 2, 3. Panas mata Bu. 1 jam gak bisa kedip. Wah, bisa ngeluar air darah Bu, bukan air mata lagi. Nah belum nikmat yang lain, nikmat bisa buang angin, ya, angin yang dari belakang Bu, ya. Iya kan macam-macam. Iya tapi jangan mentang-mentang. Nikmat kata Pak Ustadz, nikmat. Nah ini yang bahaya, yang gitu tuh, lu bau. Nah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kagak bisa buang angin, misalnya 1 minggu. Berapa duit yang harus dikeluarkan. Nah maka dari itu jadilah hamba yang pandai bersyukur, yang sering dibaca oleh majelis ta'lim kaum ibu. Surat Ar-Rahman diulang-ulang berulang kali oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Makanya nikmat itu jangan diukur dengan uang saja. Gak punya duit, bingung. Padahal duit itu bukan segala-gala. Duit bukan segala-gala. Tapi segala-galanya butuh duit. Iya, pengen ke mall butuh. Pengen ke pasar butuh. Pengen beli gamis cakep butuh duit. Makanya sampai ada lagunya, duit kesini dong aku butuh. Lah Pak butuh duit Pak, ibu-ibu sama bapak juga ya. Kata Bang Akri, biarin ge laki mancing sampai 3 hari, yang penting ninggalin. Punya laki hitam pendek gak apa-apa, yang penting ninggalin. Gak apa-apa Bu, mau nginep di ronda ge seminggu, yang penting ninggalin duit. Kagak punya duit pala Bu. Nah itu kita. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sampai nyimpen duit itu Nabi gelisah. Suatu ketika Nabi Muhammad buru-buru habis sholat, zikir, berdoa buru-buru. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa engkau buru-buru ya Rasul? Karena saya nyimpen duit. Setelah saya sedekahkan itu duit, baru saya tenang. Jadi nggak ada duit di saya. Beda dengan kita. Kalau punya duit, nggak punya duit, pusing ya. Padahal duit tidak dibawa gak punya duit rasanya pengen duit bukan segala-galanya, bukan. Artis Lesti kaya ya, Ayu Ting Ting banyak duitnya ya,
Terus suaminya banyak duitnya, cerai. Ada kata orang, oh perceraian itu gara-gara ekonomi. Suaminya nggak kerja, istrinya yang kerja, akhirnya dia berantem, terjadi perceraian. Artis dua-duanya punya duit, tapi keluarganya berantakan. Nah, ibu-ibu mudah-mudahan pada banyak duitnya. Amin ya rabbal alamin. Kagak punya duit, minta sama Yai Mahrus. Kang Indra ya. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang bersyukur. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Kata Nabi, ada dua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi banyak manusia yang tertipu oleh keduanya. Nikmat apa itu? Yang pertama kata Nabi, as-sihah, nikmat sehat, gagah badannya, kekar badannya, angkat besi kuat, push up kuat, giliran suruh takbir, Allahu Akbar, kagak angkat besi, wah sampai berkali-kali angkat besi, wah lari ke sono kemari. Tapi ketika dipanggil oleh Allah, hayya 'alas salam, dipanggil oleh Allah, ternyata nggak ada besinya, nggak ada batunya tangan. Allahu Akbar, ternyata nggak kuat. Nah, ini manusia. Maka dari itu, mumpung kita diberikan sehat, kita rajin-rajin beribadah. Yang pertama nikmat sehat. Yang kedua wal faragh, nikmat kesempatan. Selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kumpul di majelis ta'lim, ayo ngaji. Kalau ada pengajian di sini, datang, jangan nunggu dulu, jangan nunggu waktu sibuknya, berangkat pagi pulang sore, berangkat sore pulang pagi. Nah, setelah hari Minggu sama Sabtu jalan-jalan. Nah, kapan kumpul ngajinya? Kapan belajar Al-Qur'annya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang bersyukur. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya nanti dicari sama baginda Rasul, diberikan syafaat sama baginda Rasul. Dari tadi baca sholawat bersama-sama. Kata Nabi, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Makanya jangan kita malas-malas untuk bersolawat, karena bersolawat beda dengan baca Quran, beda dengan sholat malam, beda dengan sholat 5 waktu, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain, Bapak misalnya sholat, Allahu Akbar, ngimamin, dia enak-enakin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Pengen dipuji orang, 0 pahalanya di hadapan Allah. Ibu-ibu baca Quran, ya, ibu-ibu baca Quran dia enak-enakin, Yasin wal Qur'anil Hakim, dia enak-enakin, pengen dipuji, 0 di hadapan Allah. Tapi kalau sholawat, biar kata emak-emak nyangin bawang, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapaknya sama, yang gawenya jahit, ya sambil jahit baca sholawat, pasti dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang membaca sholawat itu
membaca sholawat senang kepada Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah, dia pasti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada sebuah kisah Pak ya, ada seorang laki-laki ini adalah laki-laki yang tidak pernah sholat, tidak pernah berbuat kebaikan, tapi jangan ditiru ya. Nah laki-laki ini hanya membaca syahadat dituntun sama amil waktu nikah. Mari baca kedua kalimat syahadat. Kata papa dulu kan begitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan fulan bin fulan, kan gitu. Nah setelah itu dia tidak pernah lagi berbuat baik. Nah di akhirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mundar mandir di depan pintu sorga, mundar mandir. Kata malaikat, ya Rasul, kenapa engkau tidak masuk ke sorga? Kenapa mundar mandir dari tadi? Umatku ya malaikat Allah, umatku satu lagi ada di dalam. Ya, coba dicari paling bawah di neraka, dicari sama malaikat Pak. Tidak ketemu, balik lagi ke Nabi. Nggak ada ya Rasul, sudah ada di dalam semua. Masih ada kata Rasul, masih ada. Dicari ke bawah, yang paling bawah, ke kerak-keraknya itu Pak. Ada cahaya nih. Nabi lihat, dikorek, wah jangan-jangan ini nih cahaya nih. Pas ditarik ternyata Pak Hendra gitu. Wah ini umat Nabi nih. Ini yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena pernah sekali-kalinya baca dua kalimat syahadat. Bapak sehari semalam baca syahadat berapa kali dalam tahiyat? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Di situ ada syahadat. Tahiyat pertama ada syahadat, belum sholat qobliyahnya, belum sholat malamnya, belum sholat duhanya. Nah ini luar biasa. Nah makanya kalau pengen masuk pintu sorga dari arah manapun, banyakin baca sholawat. Makanya kata ibu-ibu itu ada lagunya, siapa ingin ke surga lu terbuka, siapa ingin ke surga pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya seorang suci, carilah pintu surga dengan banyakin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakin sholawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kalau pintu masjid ini banyak pintunya, Bapak mau masuk sini oke, dari sono oke, mau lompat jendela juga oke, ya pintu sebelah sini oke. Nah kita itu asal mau ibadah, mau dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah di zaman sekarang itu Bu, banyakan buka HP apa buka Quran? Banyakan buka HP apa Quran? Loh, ada yang ngomong Quran, ada yang ngomong HP. Jujur saja Bu ya, kalau ibu-ibu sini mungkin ya dalam satu hari baca satu juz ya, juz Al-Fuqat, juz Jambu ya. Zaman sekarang ini bahaya Bu nih. Bibir bener-bener ya diciptain sama Allah, bibir manis. Kalau udah selfie diminyon-minyonin Bu. Mending kalau cantik ya, mending kalau ganteng ya, udah hitam ngatain saya sendiri ini katanya Bu ya. Ya saya punya YouTube namanya Al-Hitami Bu ya. Kang Hendra tuh tahu, Kang Ropik, teman-teman NU tahu semua. Ini lakop dari guru saya. Kalau ulama itu Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau saya Muhammad Suhal Al-Hitami, yang terkenal di panggilan di warga NU itu dengan panggilan si Item. Ya, Item manis. Coba ibu makan semangka sambil lihat saya. Loh, emang bener Pak? Coba Bapak deh, nggak ada makanan ya.
Nah, disinilah kita harus banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan kepada anak-anak kita, Bu, agar keluarga kita mengenal keluarga Nabi. Ajarkan kepada anak-anak kita, ada berapa itu anaknya Nabi? Ada berapa anaknya Nabi? Ada 7. Makanya ajarkan kepada anak-anak kita. Di mana lagunya, Dek? Anak-anak Nabi 3 laki-laki. Pertama Abdullah, Zainab, Ummu Kulsum. Ibunya bernama, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib, bernama Abu Thalib. Ada 7 anak-anak. Nah ini lagu tidak enak, Pak. Beda dengan lagunya emak-emak zaman sekarang, ya. Putar ke kiri, nona manis putarlah. Oh, putar ke kanan nih, nona manis putarlah. Apal, Pak. Apalagi kalau lagi disenam, putar ke kanan nih, begini ya. Pakaiannya yang ketat, ya. Bapak-bapak di belakangnya senamnya begini. Ya, mamanya begini putar. Nah ini lagu yang tidak mendidik, ya, senang ya didengarin, seneng ya, bagus, enak. Kalau tadi lagunya kagak enak, ya, tapi bisa mendidik anak, mengenalkan anak tentang keluarga Nabi. Gara-gara sebotol. Loh, apa, Pak? Ibu-ibu zaman sekarang modern, ya. Lah iya, lai. Malu ngomongnya, ya, malu. Jadi ajarkan kepada anak-anak kita, kenal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Kemudian ajarkan anak-anak kita qiraatul Quran. Ajarkan, jangan sampai anak-anak kita ini, Bu, tidak kenal bacaan Al-Quran. Jangan sampai anak-anak kita itu tidak kenal yang namanya akhlak terhadap orang yang tua, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap sahabatnya, terhadap tetangganya. Zaman sekarang media sosial, banyak yang kita lihat anak membunuh emak, anak membunuh ayah. Belum lama berita seorang ibu hilang. Ada seorang ibu yang hilang, dicari sama tetangganya nggak ketemu. Ternyata ada di belakang rumahnya, di dalam got, dikubur. Ternyata tersangkanya adalah anaknya sendiri. Nah ini anak yang durhaka, Bu. Seandainya ibu nih ya dapat bisikan begini nih. Ibu kan ngandung nih, ya, hamil. Bocah jangan berisik ya. Jangan berisik ya. Hamil ibu ya. Keluarlah bayi yang suaranya khas. Wah, kan gitu suaranya. Gak ada bayi keluar ketawa. Aku telah keluar dari rahim seorang ibu. Gak ada. Pasti wah. Ibu dibisikin nih. Ada yang bisikin. Ibu Siti, misalnya, ini anak yang engkau lahirkan kelak dewasa dia akan membunuhmu dan akan membunuh ayahmu. Kira-kira ibu kalau dapat bisikan begitu bagaimana? Ini setan. Ternyata bisikan itu 3 kali. Akhirnya jadi ya yakin, keluar dari rahim seorang ibu. Wah, ambil plastik, taruh. Wah, buang ya. Lah daripada gedenya bunuh gua, lah mendingan dipateni sekarang, kan gitu bahasanya ya. Lo bungkus plastik, untel-untel, buang ya.
daripada nanti dewasa kita dibunuh. Anak durhaka sekarang banyak, Bu, ya. Jangan sampai anak itu tidak punya akhlak. Ibu itu ngelahirin berat dan masih ingat gak ibu waktu mules? Ingat gak waktu melahirkan? Kapok kagak? Loh kan Pak, nggak kapok Pak. Berarti lanjut Pak ya. Sakit Bu, tapi ada yang lebih sakit daripada mules ngelahirin. Ada yang lebih sakit daripada waktu ngelahirin. Kenapa? Kapan sakitnya? Ketika ibu dibentak oleh sang betul tidak? Betul. Kok tahu Pak Ustadz? Nggak tahu lah, istri saya bilang begitu. Mules Bu. Lah bapak nih kalau pagi bangun tidur minum kopi dah. Mules bapak. Sama nggak kayak gitu mules ya Bu? Nih saya nih bangun tidur minum kopi. Mules Bu saya Bu kalau pagi. Kira-kira sama nggak kayak gitu? Berapa kali lipatnya? Wah, 1000 kali kan Pak ya. Bapak kalau pengen ngerasain seperti apa beratnya hamil, mulai besok Bapak nih ambil kelapa yang gede. Ya. Ambil kelapa yang gede Bapak ikat selama 9 bulan. Jangan dibuka-buka. Pergi ke kantor, udah Pak. Pergi kemana kamar mandi pakai, ya. Mau tidur pakai 9 bulan. Insya Allah teman-temannya akan bilang gila kali ya. Saya pengen ngerasain seperti apa beratnya orang hamil. Orang hamil pun kalau jalan Pak tahu sendiri. Udah hati-hati. Begini, belanja ke tempat sayur begini. Ya, berapa bulan Bu? Udah 2 tahun ini belum mau keluar. Ya, iya betul. Nah di puncak yang luar biasa sampai taruhannya antara mati dan hidup. Ada tetangga saya Bu, ngelahirin, habis ngelahirin terus pendarahan, nggak lama hitungan jam meninggal dunia. Esoknya 1, 2 hari, 3 hari anaknya yang dilahirin meninggal. Itulah orang tua seorang ibu. Makanya kalau ibu itu disakiti oleh anak lebih sakit daripada waktu melahirkan. Sampai ada lagunya Pak. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi lah. Oh sampai 5 kok anaknya ya. 3 tingkat dibanding ayah. Itu derajat seorang ibu. Ibu itu selalu hati-hati tentang mendidik anaknya. Jangan sampai anak ini menjadi orang yang bejat. Didik anak agar rajin datang ke masjid, ya, tapi ngaji, yaitu sholat berjamaah. Nah bapak juga biar rajin ke masjid untuk sholat jamaah. Jangan cuma nyuruh doang, no, sholat jamaah. Males imamnya lembek. Apalagi kalau sholat taraweh, jujur ibu-ibu nih. Kalau sholat taraweh misalnya 11 sama 20, milih yang mana? 11. Oke, 11. 11 itu macam-macam imamnya. Ada yang cepat, ada yang lelet. Milih yang mana? Yang cepat. Mentang-mentang kori kadang begitu. Takbirnya lama banget. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ibu-ibu, buset kapok gue tarawih di sini.
Apa gua besok kagak bakalan terawih di sini. Di sini ada masjid mana? Ah, masjid sono lah besok lah. Yang namanya ustadz tuh ya, Pak. Pindah-pindah, pas ibu ke sono lah dia lagi baik. Balas dendam, Pak. Bagian dah. Kemarin di sono di ini sama mama. Bagian di sini gue cepetin satu Fatihah, satu nafas ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, mantap nih imamnya, nggak kayak kemarin ya gitu. Karena kecepatan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Peder. Anak kecilnya letup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah mati kong. Ya. Nah, disinilah kita harus tahu diri sebagai imam. Jadi intinya kalau menjadi imam bagi orang-orang yang makmum jangan diperberat. Artinya jangan diberatkan, meringankan sholatnya, diringankan sholatnya, jangan panjang-panjang, Pak. Siapa jadi imam di sini jangan panjang-panjang, maghrib jangan. Soalnya di musola saya Al Wahyu dekat underpass itu, Pak, 3 kali kehilangan motor gara-gara imamnya sholatnya panjang. Soalnya beda-beda. Ya makmum itu kalau kelamaan berdiri kakinya kadang kan disemutin. Ya. Kadang kan pada kesemutin ya. Terus ada yang tua itu beda-beda. Nah di sini kita harus tahu diri untuk kalau jadi imamnya yang fasih. Jangan sampai imam tidak fasih dalam membaca suratul Fatihah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ajarkan anak-anak kita qiraatul Quran. Kalau sampai anak-anak ini tidak bisa baca Al-Quran, bapaknya nanti menyesal, emaknya nanti menyesal. Anak ini akan menuntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran itu kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Nih ada kisah, Bu, Pak. Ada nih orang bejat ya, orang bejat, Pak. Ya namanya orang bejat dah ya. Suka nyekek bo ya kayak gini nih, Bu, nih nyekek begini, suka minum begini. Nah begitu. Tahu, suka nyekek botol, tidak pernah sholat ya, sukanya pokoknya apa ya, kalau bahasa tamunya begeleduk apa ya, agak keruan dah ya, nggak keruan. Nah orang yang bejat laki-laki ini nikah sama seorang perempuan. Nah perempuannya, istrinya itu hamil. Ketika hamil ternyata yang bejat ini meninggal dunia di dalam kubur. Menurut keyakinan kita ada 2 malaikat yang garang, namanya malaikat Mungkar dan Nakir. Marrabbuka waman nabiyuka, ditanya sama Mungkar kagak bisa jawab, bagian ngedodok siapa? Nakir, didodok sama Nakir. Nah ketika bapak yang bejat ini ingin dipukul, tiba-tiba berhenti malaikat, Pak. Berhenti malaikat. Kenapa? Istri yang hamil yang ditinggal meninggal dunia melahirkanlah seorang anak. Singkat cerita, anak ini usia 7 sampai 8 tahun. Ditaruhlah di masjid masjid apa ini ya? Nasrul Ruhi. Pak Ustadz, Pak Yai Mahrus, saya titip anak nih, kata emaknya, karena bapaknya udah meninggal, ini anak yatim. Diajarin sama Pak Yai Mahrus atau Ustadz Rafiq, diajarin ini anak,
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, anak ini mengeja bu, alif fathah, alif kasra, alif dhamma, a i u, ba fathah ba kasra bi, ba dhamma bu. Nah, belakangnya ba dhamma bu, bukan lam demalu bu ya. Kalau lam demalu beda bacaannya. Babi lu ya kayak gitu. Nah, ketika anak ini mengeja, malaikat berhenti bu. Pak, berhenti pak. Kata yang bejat ini ngomong begini, ya Munkar wa Nakir, kenapa engkau tiba-tiba berhenti menyiksaku? Kenapa engkau tiba-tiba berhenti memukuli aku ya malaikat Munkar wa Nakir? Kenapa ya Munkar wa Nakir? Nggak biasanya saya disiksa terus ya Munkar wa Nakir. Hei Fulan bin Fulan, kata Munkar wa Nakir, kamu punya istri yang meninggal dunia? Iya. Dan dia ditinggalkan dalam keadaan hamil? Iya. Sekarang anakmu telah beranjak usia 8 tahun dan dia dalam keadaan berhadapan kepada seorang guru ngaji yang namanya Yai Mahrus. Nah, diselamatkan bapaknya ini gara-gara apa? Gara-gara anaknya belajar zaman sekarang, zaman ibu, zaman bapak nih ya, biar kata udah gede bangkotan masih ngaji baik. Kalau zaman sekarang dari kecil kalau nggak dididik, keluar tamat SD udah tamat, udah kagak ngaji lah, nggak ngaji lagi. Nah ini yang bahaya. Nah kata malaikat Munkar wa Nakir, saya berhenti karena anakmu telah berhadapan dengan seorang guru dan belajar ngaji. Kalau kita kaitkan dengan hadis tadi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Berarti orang yang membaca Quran nanti akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat syafaat daripada Al-Qur'an. Di situ ya, di HP itu saya lihat itu kalau nggak salah apa ya materinya ya, toleransi ya toleransi ya. Nabi itu kalau bahasa toleransi itu luar biasa pak, sama musuhnya aja Nabi itu toleransi pak, akhlaknya luar biasa Nabi. Ibu bapak pasti pernah mendengar Nabi ketika berangkat ke masjid selalu diludahin ya, diludahin. Ternyata ketika sakit orang yang ngeludahin, siapa yang jenguk pertama kali? Nabi Muhammad. Kalau pengen ngetes seorang ustadz, coba besok Kiai Mahrus dites. Ya, tungguin di depan Kiai Mahrus datang ludahin. Kiai Mahrus, tapi dengan syarat bapak ibu jangan sikat gigi dulu. Kumpulin jigong-jigongnya. Wah, ada Pak Mahrus nih. Tuh, ludahin gitu. Kalau udah kena mukanya, pipinya Kiai Mahrus diem baik, berarti akhlaknya bagus. Coba besok. Ya, dicoba. Saya ngetes akhlaknya Kiai Mahrus. Benar nggak Kiai Mahrus itu ngikutin akhlak Nabi? Ya. Nabi nggak ngelawan, Pak. Nggak ngelawan Nabi, Bu, diludahin. Nabi gila, kata orang buta. Nabi sesat menyesatkan. Nabi tukang sihir, kan gitu kisahnya. Nah, mulai besok katain nih Kiai Mahrus nih, dites sekali-kali akhlaknya. Kiai Mahrus gila, ya. Kiai Rofik gila, ya. Kiai Rofik sesat menyesat, katain begitu. Kalau beliau nggak marah, wah akhlaknya bagus ya. Coba sekali-kali Bu, ludahin Kiai Mahrus besok. Kalau nggak dioncok bawain golok, nggak tanggung jawab ya. Itu Nabi, tidak semua akhlak Nabi itu bisa ditiru, kagak mampu. Nabi itu luar biasa. Nabi lewat saja nih ya, kalau jalan Nabi mau ada harimau, mau ada ayam, mau ada apa itu,
binatang itu tidak ada yang kabur dari Nabi. Coba kita kalau ketemu kadal, kita lari, kadal lari. Ketemu sama ular, ularnya lari, kita lari. Ya, habis itu noleh lagi, ular udah nggak ada. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Kalau ketemu sama binatang, binatangnya itu lunak. Binatangnya itu tidak galak sama Nabi. Itu luar biasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah toleransi, Nabi itu nomor 1. Walaupun Nabi itu bertetangga dengan orang yang kafir, non muslim, ketika Nabi Muhammad itu nyembelih yang namanya kambing, dagingnya itu tetap dibagi walaupun beda agama. Jadi Nabi Muhammad itu akhlaknya wa innaka la'ala khuluqin ngapa lu ya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad itu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nabi Muhammad tidak marah. Nabi Muhammad beda dikit dengan kita, Bu, ya. Beda dikit dengan kita. Kalau Nabi Muhammad itu dikit-dikit ibadah, ya, makannya sedikit, dikit-dikit baca Quran. Kalau kita bedanya dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur, ya. Kalau orang udah kenyang, Bu, ya. Kalau peribahasanya kan begini. Kenyang, lapar gala, kenyang ngantuk. Lapar gala, kenyang ngantuk. Nah, disinilah kita harus sedikit mencontoh akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu kalau sholat sampai bengkak kakinya. Kalau kita bengkak kaki gara-gara apa? Gara-gara apa kalau bengkak kaki, ya? Tapi kalau Nabi Muhammad itu sholatnya terus menerus sampai bengkak kakinya. Kalau kita bengkak kakinya gara-gara main bola, ya, gara-gara nongkrong kelamaan di Galatama, sampai bengkak kakinya. Kalau Nabi Muhammad itu sholatnya terus menerus, sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak Nabi terhadap istrinya luar biasa, terhadap anaknya luar biasa, terhadap tetangganya luar biasa. Tidak pernah Nabi Muhammad tuh manggil istrinya itu ya kayak orang sini, ya. Saya punya istri, Bu, ya. Istri saya kadang manggil begitu, Citem. Citem, istri saya kan gendut, Bu, ya. Jadi si gendut gitu, ya. Itu bercandaan, tapi jangan dicontoh. Kalau Nabi, ya Humairah, ya. Wahai yang pipi kemerah-merahan, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali lagi, Bapak Ibu Saudara, kalau pengen syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berbanyak sholawat. Sekali lagi sholat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Cukup sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah memang karena kebodohan saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.